Assalamualaikum, welcome to my channel teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mesya Inita dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen Pagi 2, semester 2. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menanggapi tugas yang diberikan oleh dosen pengantar akuntansi saya, Bapak Paujan MS, yaitu mengenai sejarah akuntansi di dunia dan perkembangannya di Indonesia, kemudian bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, dan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian juga ada contoh soalnya. Nah, sejarah dan perkembangan akuntansi. Pada tahun 1494, akuntansi pertama kali muncul oleh seorang pemuka agama Kristiani dan seorang matematikawan yang bernama Luca Paciolo, mendeskripsikan dalam sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica. Di dalam buku itu membahas tentang model buku berpasangan atau double entry. Sejak itulah Luca Paciolo disebut sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Lalu pada pertengahan abad 18-19 terjadilah peristiwa besar. Yang pertama, revolusi industri. Abad pertengahan, revolusi industri ini terjadi peningkatan produksi secara besar, maka dibutuhkan banyak tenaga pembukuan yang terjadi di Eropa. Lalu saat itu akuntansi mulai pesat perkembangannya. Eropa melakukan penyebaran akuntansi termasuk ke Indonesia. Lalu Belanda saat itu datang ke Indonesia dan melakukan tanam paksa. Maka saat itu Belanda dikritik habis-habisan dan dihapuskanlah tanam paksa. Kemudian muncullah politik etis. Salah satu isinya yaitu Belanda menyekolahkan pribumi, yang dimana di sekolah itu mengajari tentang pembukuan. Saat itulah akuntansi berkembang di Indonesia. Lalu pada tahun 1952 pertama kalinya pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Nah, kemudian ada bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Apa aja sih? Nah, di sini itu ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi auditing dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok-pokok suatu barang atau produk. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Kemudian ada akuntansi perpajakan. Adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan menyusun laporan pajak. Dan ada juga akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Nah, kemudian ada juga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Apa saja sih itu? Nah, ada pihak ekstern, yaitu antara lain karyawan, kreditor, pemerintah, investor, konsumen, masyarakat, lembaga keuangan, dan otoritas pajak. Kemudian ada pihak intern, pihak pemilik atau owner, terus manajemen juga. Kemudian
siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi yaitu analisis dokumen. Yang kesatu adalah analisis dokumen. Kedua yaitu pencatatan atau jurnal umum. Ketiga, buku besar atau penggolongan. Keempat yaitu trial balance atau neraca saldo. Kelima ada AJP, ayat jurnal penyesuaian, yaitu koreksi terhadap neraca saldo. Kemudian ada worksheet, yaitu pemisahan laporan keuangan. 7. Laporan keuangan, yaitu yang termasuk laporan laba rugi dan neraca. Kemudian ke-8 adalah jurnal penutup. 9 adalah jurnal pembalik atau mencatat kembali. Dan di sini juga ada contoh soal transaksi yang terjadi selama bulan April di bengkel mobil Joni. Nah, pada tanggal 1 sebagai investasi awal usaha, Joni menginvestasikan uang tunai sebesar 120 juta, perlengkapan 5 juta, peralatan 50 juta, kendaraan 150 juta. Tanggal 2 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 3 dibayar sewa untuk masa 1 tahun dicatat sebagai beban sewa, yaitu sebesar 40 juta. Kemudian tanggal 5 dibayar asuransi untuk masa 10 tahun sebesar 1 juta dan dicatat dengan asas neraca. Kemudian tanggal 7 diterima hasil jasa servis sebesar 15 juta. Tanggal 9 diterima 6 juta sebagai uang muka untuk memperbaiki mobil milik Tuan Jono. Tanggal 12 diterima tawaran memperbaiki mobil yang rusak milik Tuan Seno. Tanggal 15 dibayar gaji karyawan untuk tengah bulan pertama, yaitu sebesar 2.500.000. Tanggal 17 diselesaikan jasa servis milik Jono. Tanggal 19 diselesaikan jasa servis mobil dan difakturkan kepada Harper Hotel Purwakarta sebesar 5 juta. Tanggal 20 diberi perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta dari Jasutra Karawang. 21 Joni mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 1.500.000. Tanggal 22 diterima berkas hasil jasa servis sebesar 11.500.000. Tanggal 23 dibeli peralatan baru 15 juta, berkasnya ada 5 juta. 24 dibayar utang kepada Jasutra Karawang. Tanggal 25 diselesaikan jasa servis mobil Tuan Seno dan pembayaran dilakukan bulan depan sebesar 1 juta. Kemudian tanggal 26 diterima 50% pembayaran dari Harper Hotel Purwakarta. Tanggal 28 dibayar iklan untuk 5 kali terbit sebesar 2 juta asas neraca kepada Cipta Grafik Karawang. Tanggal 29 perlengkapan yang tersedia saat ini 500.000. Terus tanggal 30 peralatan disusutkan sebesar 10% per bulan dari harga perolehannya. Tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Tanggal 31 lagi biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000 yang dibayar bulan depan. Itu adalah contoh soal transaksi yang terjadi selama bulan April 2018 di bengkel mobil Joni. Untuk jawabannya ada di kolom description box. Dan segitu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah akuntansi dunia dan
kembangannya di Indonesia, kemudian bidang keilmuan, lapangan pekerjaan akuntansi, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi, dan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.